Pemirsa, pasangan suami istri di Medan, Sumatera Utara mengalami luka bakar setelah kios bensin sekaligus bengkel motor mereka terbakar. Kebakaran terjadi saat pasutri ini menambal ban motor pelanggan. Warga Belawan 1 Medan, Sumatera Utara dikejutkan dengan munculnya kepulan asap hitam yang disertai dengan kobaran api dari sebuah kios bensin eceran yang merangkap sebagai bengkel motor. Warga Jalan Asahan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Mencegah api semakin berkobar, warga memindahkan sejumlah bensin eceran yang dijual korban. Akibat kejadian ini, pasangan suami istri CP dan LS tewas setelah mengalami luka bakar. Korban pun segera dievakuasi ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa terjadi saat pemilik bengkel LS 57 tahun sedang menambal ban milik motor pelanggannya. Secara tiba-tiba api muncul dan langsung membakar tubuh korban. Sang suami yang coba menyelamatkan sang istri juga ikut terbakar dan tewas. Orang ini jual apa, Pak? Jual bensin eceran ya? Nah, jadi iya, sekalian eceran bengkel betul. juga? Ya. Yang terbakar kereta siapa? Nggak tahu entah kereta siapa, saya pun nggak tahu. Ada nyiramnya saya tadi, Bang. Dia benerin kereta juga ya? Iya, benerin. Nempel lah bilang. Oh, nempel ban. Nempel ban. Sedang nempel ban. Kepolisian Polsek Medan Belawan menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Komplotan geng motor mengacung-acungkan senjata tajam di lampu merah di Serang, Banten meresahkan warga. 4 anggota geng motor ini ditangkap polisi. Aksi komplotan geng motor yang mengacung-acungkan senjata tajam di lampu merah Ciceri, Serang, Banten viral di media sosial. Video berdurasi 22 detik ini menunjukkan puluhan anak muda yang menggunakan motor dan melambai-lambaikan sejumlah senjata tajam. Tak cuma itu, suara bising dari knalpot terdengar keras disambut oleh tarian dan teriakan para anak muda ini. Menanggapi aksi yang viral ini, 4 terduga pelaku telah ditangkap. Sedang didalami motif ataupun upaya daripada kelompok pemuda anarkis yang diduga akan melakukan aksi keributan ataupun tawuran. Kepolisian masih mendalami motif para pelaku yang sangat mengancam keselamatan warga tersebut. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Minibus yang ditumpangi satu keluarga asal Tangerang mengalami kecelakaan di Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas, 4 lainnya luka parah. Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 180-900 Jalan Tol Cipali, Sumberjaya, Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah Jakarta menuju Solo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 1 korban tewas dan 4 lainnya luka. Para korban dibawa ke rumah sakit Plumbon, Cirebon. Dugaan sementara, kejadian ini karena sopir hilang kendali hingga mobil pembawa rombongan asal Tangerang ini berputar arah dan ringsek. 4 LB, 5 LR, yang satunya meninggal dunia. Itu penumpang? Iya, di tempat. Ya. Itu rencana korban dari mana mau ke mana? Itu korban dari arah Tangerang mau menuju ke Solo. Liburan atau apa? Mau menjenguk kerabatnya yang sakit. Kasus ini dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi melaporkan. Pemirsa, 4 penumpang tewas, 1 diantaranya adalah bocah berusia 6 tahun setelah mobil mereka tertimpa pohon tumbang di Pemalang, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban terjepit dalam mobil berlangsung selama 2 jam. Jenazah korban telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Petugas berupaya memotong batang pohon saat mengevakuasi 8 orang penumpang mobil yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Semingkit, Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Tragis, 4 orang penumpang tewas di lokasi, 4 lainnya luka-luka, dibawa ke rumah sakit Mardatilah, Randu Dongkal. 1 korban tewas merupakan bocah berusia 6 tahun. Sedianya para penumpang mobil asal Banyumas ini hendak ke Pati, Jawa Tengah.
4 jenazah korban tewas telah diambil keluarga untuk dimakamkan. Kasusnya ini sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Pemalang. Ini pure karena kecelakaan atau karena ada penyebab lain? Karena ini faktor pohon tumbang. Faktor pohon tumbang ya? Mobil korban dibawa ke unit Laka Lantas Satlantas Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan satu keluarga guru ngaji di Banda Aceh ternyata masih kerabat korban. Akibat penganiayaan, seorang ibu rumah tangga tewas, sedangkan suami dan 2 putrinya mengalami luka akibat senjata tajam. Korban sempat berlari meminta tolong warga, namun terjatuh dan tewas. Kurang dari 24 jam polisi meringkus pelaku pembantaian satu keluarga yang menewaskan Ramlah, seorang guru mengaji di Desa Lamjabat, Banda Aceh, Aceh. Tak disangka pelaku pembacokan adalah pria 20 tahun, saudara sepupu yang tinggal dekat rumah korban. Pelaku sempat mencoba mengancam warga, namun akhirnya berhasil diamankan dan diikat dengan tali. Saudaranya sendiri, saudaranya sendiri, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, jadi setelah kita lakukan penyelidikan, langsung kita amankan pelakunya, kita bawa ke Polsek ya. Saat itu pelaku mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam menerobos masuk rumah dan langsung menganiaya satu putri Ramlah yang berusia 14 tahun. Ramlah yang berada di dapur langsung menghalau pelaku yang malah melukainya dengan senjata tajam. Mencoba menyelamatkan ibunya, kedua putri korban memeluk pelaku. Namun pelaku semakin emosi dan dengan sadis menganiaya kedua putri korban, suami termasuk Ramlah yang berlari keluar rumah. Warga baru menyadari adanya pembantaian setelah satu putri korban berteriak keluar rumah minta tolong. Saya lari kemari, udah lihat anakis di sini udah jatuh, tapi dia bangkit, coba bangun, coba jalan ke sana udah nggak sanggup lagi, udah jatuh. Di sini udah jerit-jerit anaknya minta tolong. Saya di sini, jadi lihat dia udah jatuh bersimpuh gitu, coba bangun dengan minta tolong gitulah. Ramlah dan keluarganya langsung dilarikan oleh warga ke rumah sakit. Namun naas, Ramlah menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan. Sementara suami dan kedua putrinya menjalani perawatan intensif. Tewasnya wanita 31 tahun ini membuat warga sekitar begitu terpukul. Apalagi Ramlah yang sehari-hari mengajar mengaji di desa dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Banda Aceh. Keluarga dan kerabat berharap polisi segera mengungkap motif pelaku dan memberikan hukuman setimpal. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Seorang pria di Jember, Jawa Timur nekat membunuh teman dekatnya. Pelaku sakit hati menduga korban berselingkuh dengan istrinya. Sukari menghembuskan nafas terakhir setelah mendapat perawatan intensif akibat luka bacok yang mengenai nyaris seluruh bagian tubuhnya. Sukari tak berdaya setelah terluka dibacok temannya sendiri, Tauhid, di Desa Cakru, Jember, Jawa Timur. Warga sekitar tak menyangka dengan pertikaian yang terjadi antara keduanya karena dikenal berteman baik. Dilarikan ke sini masih hidup bernapas ya. Tadi korban atas nama siapa, Pak? Korban atas nama Sukari. Oh, masih orang lain. Sebenarnya itu masih sering bareng antara korban sama pelaku itu. Dari keterangan pelaku Tauhid yang langsung dibekuk polisi, buruh tani ini sakit hati karena Sukari ternyata selingkuh dengan istrinya. Hubungan gelap diketahui setelah Tauhid curiga melihat istrinya sering pergi dengan korban. Bahkan keduanya sudah menjalin asmara sejak 6 tahun lalu. Udah telepon sampai 6 tahun dan tang bini sini nerang.
Masya Allah, tak bisa nak. Tak boleh mati, tak bisa rasa dia di dalam sakit sangat. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk diotopsi. Sementara pelaku diamankan di Polsek Kencong. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya dalam 1 menit, 2 pelaku pencurian sepeda motor metik beraksi di pemukiman padat Johar Baru, Jakarta Pusat. Aksi pencurian terekam CCTV. CCTV merekam saat 2 pelaku berboncengan sepeda motor berhenti di depan gang kecil di Jalan Kampung Rawa Sawah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tak lama, 1 pelaku yang ada di boncengan turun dari motor dan masuk ke dalam gang. Sementara rekannya menunggu di motor sambil mengawasi situasi. Hanya dalam 1 menit, pelaku membawa kabur motor metik incerannya yang terparkir depan rumah korban. Pencurian terjadi menjelang waktu subuh. Korban baru menyadari motornya hilang saat siang hari. Biasa emang naruh motor di sini, saya taruh langsung bang. Begitu saya kan begadang tuh sampai jam 3 pagi. Saya nggak keluar-keluar, emang begadang di rumah aja gitu bang. Akhirnya saya siang bangun mau berangkat dagang ke daerah Pancoran. Begitu lihat motor udah nggak ada. Korban telah melapor ke Polsek Johar Baru dengan menyertakan bukti kepemilikan surat kendaraan bermotor dan rekaman CCTV yang memperlihatkan plat nomor polisi motor pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Maraknya pencurian sepeda motor, warga pun diimbau lebih waspada saat memarkirkan kendaraannya. Dan berikut tips menghindari pencurian sepeda motor. Jangan parkir di sembarang tempat, sekalipun itu di dekat rumah. Usahakan parkir motor di posisi paling dalam ruangan. Kunci stang ke arah kanan, karena posisi ini menghambat pencuri saat beraksi. Pakai kunci pengaman ganda pada motor agar maling kesulitan saat beraksi. Pasang alarm anti maling, karena jika kunci stang dirusak oleh pencuri akan langsung diketahui. Parkir kendaraan di lokasi yang terdapat CCTV atau memasang CCTV di sekitar rumah. CCTV akan memudahkan polisi menyelidiki kasus pencurian. Pemirsa, seorang anak di Bangkalan, Madura membunuh pria selingkuhan ibunya. Pelaku dendam korban berselingkuh dengan ibunya saat ayahnya sakit. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.